Kita mau mendengar firman Tuhan nanti. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu buat mengawali ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kembali kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Dan Engkau menggerakkan kami Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan, bahkan Engkau menguruskan setiap kami Tuhan. Biar dalam setiap pujian kami, luhurkan hatimu ya Bapa. Tidak beracara Tuhan dan pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, kita mau gunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita buat memuji nama Tuhan. Tangan pujian, satu, jumlah hidung dan mulut. Pakai silakan ya. Tetap semangat ya. Kita mau nyanyi Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Hobilah hobilah. Yeah.
sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini, tari-tarian kami ini boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berkati anak-anak-Mu sehingga firman itu Tuhan boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah buat anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kalian berada, Tante percaya kalian penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Yesus bangkit, Yesus hidup. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ya. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Puji nama Tuhan. Ketika Yesus mati, disalibkan, dan dikuburkan, ya, Yesus dikuburkan di sebuah bukit batu yang dilubangi, yang digali. Yuk kita coba lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 46, di situ dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus dan menguburkannya. Nah, di hari yang ketiga setelah kematian Yesus, kita kembali ke pembacaan kita dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan bahwa pagi-pagi sekali ada beberapa perempuan, di antaranya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat, dari 7 setan. Nah, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, ada juga Salome. Kalau kita lihat di sini perempuan-perempuan ini, coba kita lihat di dalam Markus 15 ayat 41, di situ diceritakan bahwa mereka mengikut Yesus dan melayaninya sejak di Galilea. Nah, perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah. Jadi pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi, untuk meminyaki mayat Yesus. Nah, di tengah jalan, ketika mereka sedang menuju kubur Yesus, mereka berkata satu dengan yang lain, siapa nanti yang membuka batu di mana tempat Yesus dikuburkan? Karena batu itu sangat besar. Nah, ketika mereka sampai di kubur, mereka terkejut. Kenapa? Coba kita lihat. Di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa batu yang sangat besar itu yang menutupi bukit
Ya, bukit batu di mana Yesus dimakamkan itu sudah terguling, sudah terbuka. Lalu mereka masuk ke dalamnya dan mereka melihat ada seorang muda berpakaian jubah putih. Kalian tahu siapa orang itu? Ya, malaikat Tuhan. Nah, ketika malaikat Tuhan turun ke bumi, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, malaikat itu menggulingkan batu di mana Yesus dimakamkan. Nah, saat itu para penjaga ya yang ditugaskan untuk menjaga makam Yesus itu sangat ketakutan. Mereka bagaikan mati. Nah, ketika perempuan itu masuk ke dalam, mereka ketakutan. Nah, malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut. Yesus orang Nazaret yang mati disalibkan itu sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, tempat di mana Yesus dibaringkan itu sudah tidak ada. Hanya ada kain kafan." Haleluya. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Pergilah. Ya, beritakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit." Lalu perempuan ini pergi dengan rasa takut, rasa gentar ya. Nah, antara percaya dan tidak percaya bahwa Yesus yang mereka ikuti selama ini ternyata sudah hidup, sudah bangkit. Haleluya. Mereka pergi dengan cepat-cepat, mereka bersuka cita bahwa Tuhan mereka sudah bangkit. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan mau tante dan kalian menjadi saksi Tuhan. Untuk apa? Untuk menceritakan bahwa Yesus bangkit. Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan maut. Dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Apalagi yang mau Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kalian. Dengan kebangkitan Tuhan, Tuhan mau kalian menjadi saksi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat dunia. Dengan apa? Tante, saya masih kecil. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan? Bisa. Kalian masih kecil, kalian bisa menjadi saksi Tuhan. Caranya seperti apa? Melalui sikap hidup kita. Artinya apa? Kita ada perubahan di dalam kehidupan kalian. Yang tadinya kalian mungkin malas-malasan, kalian mungkin yang suka marah, suka nakalin teman, suka melawan, ya, suka berkata kotor, suka berbohong. Tetapi ketika kalian percaya bahwa kalian sudah ditebus oleh darah Yesus, bahkan Tuhan sudah bangkit untuk kalian, ya, mengalahkan maut supaya kalian memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kalian, maka harus ada perubahan di dalam kehidupan kalian. Haleluya. Baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita harus ada perubahan. Itu sudah menjadi saksi Tuhan, sudah menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi yang tadinya malas-malasan beribadah kepada Tuhan, gak pernah berdoa, gak pernah baca firman Tuhan. Mari kita mau lebih taat lagi, kita mau lebih setia lagi. Datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Itu sudah menjadi saksi, itu sudah melayani Tuhan. Apalagi?
Tuhan mau memberikan berkat-Nya bagi kita. Tuhan mau memberkati pendidikan kalian. Dalam pertumbuhan kalian Tuhan memberkati sehingga kalian bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kalian bertumbuh menjadi anak yang sehat, yang kuat. Dan pendidikan kalian diberkati, kalian berhasil di dalam pendidikan kalian. Apalagi Tuhan juga mau memberkati pekerjaan ayah ibu kalian. Tuhan juga mau memberkati usaha ayah ibu kalian, jualan ayah ibu kalian. Haleluya. Itu sebabnya anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu dapat menjadikan kita menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebangkitan-Mu yang sudah mengalahkan maut. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman permainan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati masa tumbuh kembang kami di dalam pendidikan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Dan biarlah Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak sehingga mereka melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, tetap prokes dan tetap jaga kesehatan. Haleluya.